Mbah Nyai Ageng Condrawarti niku ngendikane sing semedi teng mriki niki niku taksih keturunan Brawijaya 11 niku saking ibu. Lah saking bapak menika saking Said Usman Hayamani ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap terus senyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini kita berkunjung ke area komplek makam Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantub di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beberapa bulan kemarin kita sudah ngeliput makam beliau. Nah, ini ada sebuah kejutan spesial untuk sedulur semuanya karena baru beberapa hari yang lalu itu dibangun sebuah makam yang posisinya ada di sisi timur dari komplek makam ini, sedikit di luar pagar. Siapa beliau? Menurut keterangan adalah salah satu istri dari Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantub. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, ini adalah komplek makam Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantub. Makam Ki Ageng Mantub sendiri ada dalam cungkup utama atau cungkup yang besar ini. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sudah datang ke makam ini, melakukan reportase sekaligus liputan untuk sedulur semuanya. Ada yang berbeda bahwa makam Kiai Nur Salim yang dulu berada dalam cekungan atau dibagari lantai, sekarang cekungan tersebut sudah diratakan sama persis dengan lantai-lantai yang lainnya. Sehingga apabila kita datang berziarah ke makam Ki Ageng Mantub, tidak lagi harus turun ke dalam sebuah lubang untuk mendekati pusara Ki Ageng Mantub. Nah, yang mengejutkan beberapa hari kemarin seperti ramai diberitakan dalam sosial media, di sisi timur dari komplek makam ini, atau bahkan hanya sejengkal saja dari batas pagar pemakaman, dibangun sebuah makam baru. Makam itu tertulis dengan nisan bernama Nyai Ageng Condrawarti binti Said Usman Al-Yamani. Menurut keterangan, Nyai Ageng Condrawarti adalah istri tertua dari Ki Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim. Keterangan ini atas dasar isyarah atau petunjuk melalui mimpi beberapa orang dzurriyyah yang tinggal di kawasan dekat pemakaman ini. Ini tentu saja menarik karena selama ini kita dihadapkan pada catatan sejarah, baik catatan keluarga Tegalsari maupun catatan Babat Ponorogo, bahwa istri dari Kiai Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim adalah Nyai Mukminah. Nyai Mukminah sendiri adalah putri Raden Ratmojo. Raden Ratmojo adalah putra dari Pangeran Sumende, sementara Pangeran Sumende adalah putra dari Sunan Tembayat. Hal ini pula yang membuat publik agak terkejut, karena memang selama ini tidak pernah ada nama Nyai Ageng Condrawarti sebagai nama yang tertulis sebagai istri Ki Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim. Setidaknya demikian dalam catatan sejarah Ponorogo. Sekali lagi, baik yang ada dalam data keluarga Tegalsari maupun data yang ada dalam buku Babat Ponorogo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma jangkep Nggih, kula Mulyani. Pak Haji Mulyani nggih. Nggih. Pangapunten nyuwun pirsa. Ini kaitannya dengan pembangunan makam Nyai Ageng Condrawarti. Istri Mbah Nur Salim nggih. Nggih. Menika terus pundi mula bukane? Oh nggih. Niku critanipun ngeten. Nggih.
ingkang kagungan siti menika, naminipun Pak Hari, niku kan ngipi. Nggih. Ngipi rumose kelut-kelut mawon pun daerah mriki niki. Lah niku terus tiange tanglet dateng kula, "Sogi Kang, sampean tekokne." Nggih. Kuwi kok aku kok kelut-kelut nang kono ae. Lah niku mosok kula tanglet Pak Hamim. Lah kuwi makam lho, Le. Kuwi ninggali sik enom kuwi putri, awakane kaya wong Arab, wonge resik ngono wonge. Bareng ngoten niku ganti dina kula tanglet malih, iki jawabe nggih ngoten niku. Ya kok kapan-kapan tak ngake makome ngoten. Nggih, nggih. Bareng pun ngoten niku terus akhirnya nggih digoleki secara ritual batinahe Pak Yai. Ternyata teng mriku niku makome garwane Mbah Kyai Ageng Nur Salim. Naminipun Nyai Ageng Condrawarti binti Said Usman Al-Yamani. Lah niku kok Pak Yai kok iso ngasek nemokne jeneng sing kaya ngono kuwi takone yang sapa? Nggih. Lah niku nggih berdasarkan kekuatan batine Pak Yai ingkang kelebihan. Pak Yai niku semedi wonten mriki. Ternyata teng mriki niku wonten abdi kinasih saking Mbah Nyai Ageng Condrawarti niku ngetutaken dugi sakniki nggih semedi wonten mriki. Dadi Pak Yai niku takone teng niku. Taksih wonten mriki. Taksih wonten daerah mriki niku semedi terus ngetutaken. Lah niku jenenge sapa takone nggih teng tiyang niku. Lha kok terus ngerti nek kuwi anake Said Usman. Lah Pak Yai niku bar nalika bare napa niku nggih ngujudaken makom niki. Niku kan terus tamah-tamah teng nggen kula. Badhe salat asar. Nggih. Temriku niku pikantuk isyarah binti Said Usman Al-Yamani. Lah ngaten. Nggih. Jadi oleh jeneng Nyai Ageng Condrawarti niku wonten mriki. Terus oleh gelar binti Said Usman niku wonten griya kula pas nalika salat. Niku intinipun keceluk jeneng ngoten niku. Lah niku Mbah Nyai Ageng Condrawarti niku ngendikane sing semedi teng mriki niki niku taksih keturunan Brawijaya 11 niku saking ibu. Lah saking bapak menika saking Said Usman Al-Yamani ngaten. Pak Mulyani. Oke, Pak. Pangapunten untuk Nyai Ageng Condrawarti itu satu-satunya istri Mbah Nur Salim atau mboten Pak. Mbah Nur Salim niku miturut kabar niku garwanipun wonten 3. Lah niki Mbah insyaallah Mbah Condrawarti niki garwa sepuh. Nggih. Mergonipun nyatane makome niku nunggoni prabon. Oh, ngaten. Lah terus ingkang setunggal menika naminipun Mbah Mutmuinah napa sinten nggih ingkang nurunaken Galsari. Nggih. Lah niku makomipun wonten Setana Gedhong. Galsari. Nggih, kilenipun Galsari kilen lepen niku lho, Pak. Oh, nggih, Galsari sepuh nggih. Nah, terus ingkang setunggal menika menurut berita menika wonten Tulungagung. Oh, ngaten. Lah niki penemuan makom Mbah Condrawarti niki mboten namung setunggal nganune beritane. Nggih. Suatu saat kula niku kan manakipan teng makom Mbah Mantuk kalih. Nggih. Kalih habaib, kalih nggih kiai-kiai ngaten. Nggih. Lah niku bar acara niku kok salah satu jamaah niku kan tentu sing celuluk. Kuwi ning ngetan kono kuwi eneng makom siji garwane Mbah Mantuk. Lah niku anu Pak, niki saderenge upyek-upyekan badhe dipun buka makom niki, piyambake niku pun jauh-jauh hari pun muni ngoten niku. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan itu kula klumpukne. Oh, nggih. Berarti masa wis temu ngeten iki, akhire tiyang niku sing muni niku kula tekoni. Anu bener awakmu, Pak, ning ngetan kono iki enek makome garwane Mbah Mantuk. Wis sing ngomongi guruku. Lah tiyange muni ngoten niku. Nggih. Nggih, ngaten mawon. Lah niku terus bukti nyata ngeten, bukti nyata. Nggih. Iku secara batin Pak Yai. Nggih. Secara zahir ingkang kagungan siti menika. Nggih. Niku saderenge niki upuk-upukan badhe ditemokaken makom niki. Nggih. Niku kan badhe ndamel sumur teng ngetan makom. Lah niku karo Pak Cilik sing duwe sawah lore niku diweling. Kurang luwih ngoten niku. Aja ngalor-ngalor, kuwi eneng tungkelane kayu gedhi. Nggih. Bareng ngoten niku dibuktekne kalih yambake. Apa bener eneng tungkelan. Iku digali kalih Pak Hari niku. Nggih. Lah bareng digali ternyata teng mriku enten tengkorak. Dadi enten tulang belulange kerangka manusia. Dadi Pak Hari niku nyocokaken bener isyarat kiai kuwi bener nek ning kene iki enek makom. Dadi intinipun ketemune makom teng mriki nggih niku. Cuma waktu itu belum tahu kalau namanya Nyai Condrawarti. Nggih, mboten enten sing ngertos, wong tak nanggihipun sekitar 250-an tahun seprene. Nggih, lebih Pak kalau masanya Mbah
Nur Salim, kalau masanya Mbah Nur Salim itu sudah 300 tahun lebih. Nggih lek ningali tanggalan tahun anu Pak, tenggene Mbah sinten niku? Gasari. Nggih. Niku ninggali putrane niku anu Pak, 1773. Lah nggih, itu kan 300-an tahun. Nggih, kirang langkung. Nggih. Soalnya bahasan kalau bahasan Besari itu meninggal 1850-an. Nggih. Kalau Mbah Ageng itu kan 1700. Maka Mbah Ageng rak menantu mriki. Nggih. Nah, ngoten niku. Kalau jadi ini perlu kula critaken terusaken Pak nggih. nggih. Lah niku ngeten. Terus akhirnya nyapa wong kene kok percaya kuwi isara kiai. Mergone kanthi alasan kula minangka sebagai murid, sebagai santri saking Pak Yai Hamim. Nggih. Kula niku sejak kecil, Pak, sejak SMP sampun nyantri mriko. Dadi Pak Yai Hamim niku kula apal banget piyantune. Niku seorang mursid, niku tau dadi napa niku ketua mursid Thariqah niku Jawa Timur niku nate. Oh, nggih. Dadi kula sebagai murid Nggih. niku nggih namung manut napa isare guru. Kok Oh, nggih. murid ora manut guru, Oh jelas ya, tersesat. nggih. Jelas tersesat Nggih. niku. Nggih. Nggih. Nggih, luar Ngoten biasa. niku. Harapannya untuk selanjutnya bagaimana, Pak? Nggih niki pokokipun nggih ngentosi dana kalih pripun mungkin mufakate pengurus. Nggih. Niki insyaallah nggih badhe dipun bangun ngaten. Nggih. Karena memang jalur ke bawah dan ke atasnya makam-makam yang di sini luar biasa ya, Pak. Nggih. Matur nuwun Ditambahi, sangat. Pak. Nggih, Pak. Ditambahi. Nggih, pripun? Niki kula nambahi napa kejelasan gedhi. Nggih. Kula niku teng mriki niku sekitar 26 tahun yang lalu. Nggih. Niku makam Mbah Mantup dereng sae ngenten niki. Dereng niki kan baru beberapa Nggih. tahun iki. Sing sejarah mriki niki patwa kena diitung wae mek Nggih. sitok loro. Nggih. Dadi pemene wong tak tekoni, lah awakmu kok percaya lek makam Mbah Mantup kuwi nang kono kuwi Nggih. percayamu kok ngendi? Ngoten. Nggih. Padahal kula ngerti teng mriki niki wujude niki namung pundung, Nggih. patokanipun mboten enten. Nggih. Tapi wong-wong kok percaya. Nggih. Akhire lah awakmu kok percaya pamane kula ditekoni wong ngoten. Nggih. Mergo aku percaya karo isare guruku. Nggih. Nalika aku manten anyar, kuwi aku ditekoni Pak Yai. "Le kowe rabi oleh ngendi?" "Asal ngasinan iki." Lah berarti kowe iki jedeg kiai gedhe. Lah niku lho Pak, dadi berdasarkan Pak Yai aweh isarah ngoten niku kula nggih goleki sing dimaksud kiai gedhe iki ngendi. Ternyata Mbah Nur mriki niki Salim. wujude namung pundung, patokanipun ya ora enek, Nggih. tapi wong-wong kok percaya lek kuwi makome Mbah Nur Mantup. Salim, nggih Mbah Mantup. Nggih, dadi lamun to iki ning penumpukan makam anyar iki kok wong ora percaya, Nggih. padahal keterangan wis Jelas. tulang-tulang wis enek, ki Nggih. arep bongkar mamane. Nggih. Sik bongkaren makame Mbah Mantup. Mbah- Mergo apa Mbah Mantup kuwi lho, Sama prosesnya. buktine gak enek. Nggih. Wujude mek pundung aku wis mbuktekne 26 tahun seprene aku wong kene apa mesti tak loro sing rene iki. Nggih. Berdasarkan aku iki mergo bukti karo Pak Yai, Nggih. aku sering sowan Kesini. nang makam kuno. Nggih. 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 Nggih matur suwun Pak. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Pak Haji. Assalamualaikum. Iya, salam. Munculnya makam baru di area komplek makam Ki Ageng Mantup atau Kiai Nur Salim ini menarik perhatian banyak kalangan. Hampir tiap hari banyak orang yang datang berkunjung untuk berziarah maupun sekedar melihat kondisi makam yang baru muncul ini. Nah, sebuah kebetulan kedatangan kita hari ini bersamaan dengan kedatangan Mas Vicky atau KRT Nur Rofiki Kusumo Wicitro, salah satu sejarawan muda Ponorogo. Kita akan mencoba bertanya bagaimana pendapat Mas Vicky tentang hal ini. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Vicky. Waalaikumsalam. Nah, sedulur kita sudah ketemu dengan Mas Vicky. Beliau ini salah satu sejarawan muda di Ponorogo. Nama lengkapnya KRT Vicky Mas Rofiki Kusumo Wicitro. Rofiki Kusumo Wicitro. Nah, Mas, kita ini kan di komplek makam Mbah Yai Nur Salim ya, atau Ki Ageng Mantup. Nah, tadi kan di sisi timur ini kan ada makam baru. Saya menyebut makam baru ya, karena memang di luar pagar dan kemarin kita tidak melihat ada makam di situ. Ketika sebelumnya kita sering sih. Menurut jenengan gimana? Begini Mas,
ini saya melihat dari kacamata sejarah saja. Iya. Saya juga tidak ibaratnya mengafirmasi, saya Iya. juga tidak menegasi juga. Betul. Dalam artian saya berdiri sebagai sejarawan saja. Iya. Yang harus diperhatikan dulu, yang pertama, berbagai literatur yang ada menyebutkan istri dari Kiai Nur Salim ini hanya satu, yaitu Nyai Mukminah. Oh, Nyai Mukminah. Yang itu merupakan putra dari Raden Ratmojo. Yang itu terutama nanti kan naiknya ke Donopuran, Setono sana, dari Setono Tegal. Itu berbagai literatur seperti itu. Berbagai kajian nasab pun juga seperti itu. Catatan keluarga pun juga seperti itu. Itu satu begitu. Namun kalaupun ini si Putri Condrowarti ini kemudian adalah istri lain dari Mbah Nur Salim, ya no problem sih dalam artian karena tidak menyinggung ke wilayah situ. Betul. Jadi ini harus diluruskan dulu. Ini istri yang mana dulu? Kalau istri dari Tegal Sari, Setono, tentunya ini akan menjadi polemik begitu, karena tidak sesuai dengan sejarah yang selama ini diyakini dan berkembang di masyarakat. Di sisi lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan begitu. Dalam konteks kesejarahan ini, yang segala sesuatu itu bisa disebut sebagai sejarah. Satu, ada artefaknya. Ya, betul. Dulu, sebelum makam ini ada makamnya enggak? Itu yang harus dipahami dulu. Kalau tidak, ya itu dipertanyakan kan. Ya, betul. Yang kedua, ada manuskrip atau literatur pendukungnya enggak? Nah, gitu. Kalau tidak ada, ya mohon maaf begitu. Artefaknya enggak ada. Manuskrip atau literatur pendukungnya nggak ada. Ya ini terus sejarahnya ini berdasarkan apa kan begitu. Begitu. Ini dari kacamata sejarah. Yang terakhir adalah fakta sosial yang itu berkembang di masyarakat atau di kalangan Duriyah yang itu turun temurun diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ada nggak cerita itu? Kalau tidak ada ya sudah, artefaknya nggak ada, literatur pendukungnya nggak ada, seturun temurunnya generasi juga nggak ada. Nah, ini kan patut dipertanyakan sebenarnya. Artinya ini dari kacamata sejarah sangat lemah. Iya, kacamata sejarah lemah. Wah, ini indikatornya nggak mencukupi lah. Cuma kalau dari sisi yang lain, ya monggo. Itu kan sudah lain cerita. Ya kan? Kita naik kereta, satunya naik bis. Iya, walaupun satu-satu sama-sama naik mobil, satunya ke arah alun-alun, satunya ke arah Pacitan. Beda, nggak ketemu. Nah, maka dari itu yang harus digali sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya makam keluarga nih, yang dimakamkan di depan cukup Mbah Nur Salim ini ada keluarga dari Karanglo, keluarga dari Bajang, sama keluarga dari Mantuk. Nah, dari yang perlu ditelusur sebenarnya dari 3 keluarga ini ada nggak cerita itu? Seperti itu. Nah, jangan kemudian ini akan menimbulkan polemik antara keluarga dengan yang lain. Iya. Nah, setelah ditelusur, kemudian kalau tidak ada atau tidak ada, yang patut dipertanyakan adalah motivasinya seperti apa. Betul. Nah, karena kenapa kita harus bicara motivasi? Karena ya itu tadi, secara syarat untuk disebut sejarah tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Motivasinya seperti apa? Apakah kemudian ini motivasi politis misalkan untuk legitimasi sebuah legitimasi sebuah kelompok, legitimasi sebuah komunitas, kita kan juga nggak tahu. Betul. Atau kemudian motivasinya adalah membangun wisata religi yang kemudian berorientasi pada profit. Itu beda cerita lagi. Ya, makanya. Sudah beda cerita. Karena kalau mohon maaf ya, masyarakat kultur masyarakat di masyarakat kita kemudian ketika ada Habib, ada Sayyid begitu, apalagi itu binnya Sayyid kan. Iya, Sayyid Utsman. Itu kayak apa ya?
ini anu sesuatu nilai yang lebih, ya nilai yang lebih, kemudian karomahnya, keramatnya, dan lain nah sebagainya. apalagi kemudian disakralkan dan Iya. lain sebagainya, tentunya apakah ini hanya kemudian berorientasi pada wisata religi yang kemudian berorientasi lebih ke profit dan lain sebagainya, sehingga APBDes-nya surplus, kita kan Iya, juga nggak tahu begitu. Ya, itu kan Iya. motivasi yang harus digali Betul, begitu. betul. Tapi dari segi sejarah, Iya. kesejarahan memang sangat lemah karena Iya. kriteria atau indikator kesejarah, bisa disebut sebagai sejarah, ini tidak terpenuhi sama sekali. Meskipun sejarah itu memang sebenarnya kesepakatan ya. Iya, Sejarah itu kesepakatan. betul. Sampai kemudian ada bukti-bukti baru lagi, sejarah sangat mungkin berubah. Iya, Namun iya. demikian ketika unsur-unsur pendukung sejarah itu tidak terpenuhi, untuk menjadi bukti baru tentunya sangat lemah. Seperti yang Mas sangat Diki lemah, sangat sampaikan lemah, tadi. sangat lemah. Baik, sedulur, ini wawancara kita atau obrolan kita dengan Mas KRT Nur Rofiki Kusumo Wicitro, sejarawan di Ponorogo. Tentunya ini sebagai sebuah pembanding bahwa untuk menjadi sebuah tempat bersejarah ada kriteria-kriteria tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun setidaknya ini menjadi khasanah baru bagi sejarah dalam tanda kutip di Ponorogo. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.